Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai bank konvensional dan bank syariah, menurut perbedaan dan produk-produknya juga, dan menurut tingkat kesehatannya juga. Yang soal pertama yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan sebutkan 10 item produk bank syariah. Perbedaannya dulu ya teman-teman. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah, hal utama yang menjadi pembeda antara kedua bank adalah dalam hal penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu berdasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Dan kita lanjut ke produk bank syariah terbagi menjadi 10 item, yaitu 1. Al-wadiah dapat diartikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Akan tetapi, agar uang yang dititipkan tidak mengganggu begitu saja, oleh penyimpan uang titipan tersebut atau bank syariah digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja, pengguna harus terlebih dahulu meminta izin dengan catatan akan mengembalikannya secara utuh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu dari al-musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atas amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan. Terus menurut al-mudarabah, akad kerjasama di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Nah, terus yang menurut al-muzaharah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari bagi hasil panen. Terus ada yang terakhir yaitu al-musaqqah, merupakan bagian dari al-muzaharah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Itu merupakan bagian yang kedua. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu bai al-murabaha, kegiatan jual beli pada harta produk dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Yang keempat ada bai salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui dulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayarannya di dalam bentuk uang. Yang kelima ada bai al-istihna, bentuk khusus dari bai as-salam, karena itu ketentuannya sama, adalah kontrak penjual antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus menyetujui atau kesepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Yang keenam ada al-ijarah atau leasing, akad pemindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, yang ketujuh ada al-wakalah, menyerahkan atau mendelegasikan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Lanjut ya teman-teman, yang ke-8 ada al-kafalah, jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, yang ke-9 ada al-hawalah, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Nah, yang ke-10 ada arahan, kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, seperti itu teman-teman, 10 item produk dalam bank syariah. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu apakah perbedaan penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan konvensional? Ya, nilai tingkat kesehatannya itu menurut saya berbeda. Karena tingkat kesehatan bank syariah dan konvensional itu perbedaannya
berdasarkan resiko kredit, bank konvensional memiliki resiko kredit yang lebih sehat dibandingkan bank syariah. Risiko likuiditas, bank konvensional juga memiliki likuiditas yang sehat dibanding syariah. Dan berdasarkan nilai GCG atau Good Coverage Governance, bank konvensional memiliki nilai self-assessment dalam GCG lebih sehat dibanding bank syariah. Dan sedangkan berdasarkan earning, bank konvensional juga memiliki earning atau rentabilitas yang lebih sehat dibandingkan bank syariah. Namun berdasarkan kapital, bank syariah memiliki kapital yang atau cakupan permodalan lebih sehat dibandingkan bank konvensional. Jadi tingkat penilaian kesehatannya itu dari resiko kredit, likuiditas, GCG, earnings itu semuanya lebih unggul bank syariah. Namun pada kapital bank atau kecakupan permodalan ini bank konvensional yang lebih unggul dibandingkan bank syariah. Nah, seperti itu teman-teman penilaian tingkat kesehatan antara bank konvensional dan bank syariah. Sekian pembahasan yang telah saya bahas pada hari ini. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di tugas video lembaga berikutnya. Bye, terima kasih.